Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kawan-kawan sekalian, kembali kita jumpa di Yuanda BKR Channel. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Tuhan semesta alam senantiasa membimbing dan melindungi kita dan keluarga kita. Amin. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita coba untuk membahas pikiran, mendengarkan uraian dari Profesor Dr. Fadlur Rahman. Profesor Dr. Fadlur Rahman adalah seorang guru besar dari asal dari Pakistan, guru besar di Michigan, Kanada, kemudian di Chicago University Amerika pada tahun awal tahun 70-an sampai meninggalnya. Dan beliau juga di Indonesia memiliki beberapa murid yang terkenal, di antaranya Profesor Safi Ma'arif dan almarhum Profesor Dr. Nurholis Majid yang kita kenal. Kira beliau yang paling terkenal adalah tentang neomodernisme Islam pada tahun 80-an, 90-an. Kemudian ada banyak penggemar tentang pikiran-pikiran beliau. Di antara buku-buku yang ditulis beliau adalah pertama tentang Islam, judulnya Islam. Yang kedua adalah Ijtihad, yang ketiga Major Themes of the Quran atau tema pokok Al-Quran, dan yang keempat misalnya tentang modernisasi lembaga-lembaga modernisme atau modernisasi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Nah, kali ini kita menurut beliau bahwa ada 3 konsep kunci tentang etika di dalam Al-Quran. Untuk bagian pertama ini kita coba untuk mengurai tentang iman. Saudara sekalian, menurut Profesor Fadlur Rahman, istilah pertama tentu saja adalah iman, yang biasanya diterjemahkan sebagai percaya atau mempercayai. Bentuk arti pertama dari akar kata bahasa Arab aman, atau amn adalah merasa aman dari seseorang. Dalam pengertian ini, iman sama dengan istilah mutmain, yaitu seseorang yang merasa lega dan puas di dalam dirinya. Dan kedua istilah ini digunakan secara ekuivalen di dalam surat An-Nahl ayat 122. Dalam surat Al-Baqarah ayat 283, iman digunakan dalam pengertian menyimpan sesuatu pada orang lain untuk diamankan. Atau amanah berarti suatu simpanan yang aman. Dalam surat An-Nisa ayat 58 serta lainnya, atau berarti suatu kepercayaan sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Dalam surat An-Nisa ayat 83, Al-Baqarah ayat 125 serta di berbagai tempat lainnya dalam Al-Quran, iman berarti aman dari bahaya yang datang dari luar. Dengan demikian dapat disimpulkan secara aman bahwa kedamaian dan keamanan merupakan arti dasar dari iman. Tapi iman juga dapat bermakna menjadi sangat aman terhadap ancaman suatu bahaya, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Dalam bentuknya yang keempat, aman, kata kerja ini diikuti oleh kata depan li, kepada atau untuk. Dalam 2 tempat, Quran surat 10:83 dan Quran surat 24 ayat 26, di mana ia tampakkan berarti mengikuti seseorang atau menyerahkan diri kepada orang lain. Tetapi penggunaan standar dari bentuk keempat ini di dalam Al-Quran dan bahkan dalam bahasa Arab pada umumnya adalah dengan kata depan bi, kepada.
Dalam penggunaan ini, kata tersebut berarti telah beriman atau percaya kepada. Objek utama keimanan atau kepercayaan ini adalah Tuhan. Aman billah, bi Allah. Aman bi Allah. Percaya kepada Tuhan. Tetapi bila objeknya adalah Al-Quran atau Nabi Muhammad, maka pengertian darinya adalah percaya kepada kebenaran Alkitab dan Nabi, bahwa keduanya telah diutus oleh Tuhan. Objek keimanan juga bisa berupa para malaikat, yakni percaya bahwa mereka eksis sebagai hamba-hamba Tuhan, atau bahkan hari penghisaban, yakni percaya bahwa hari tersebut benar-benar akan tiba. Atau kata tersebut juga dapat digunakan dalam bentuknya yang keempat tanpa kata depan atau objek apapun, yang secara sederhana berarti bahwa objeknya telah difahami tetapi tidak dinyatakan secara eksplisit atau tegas. Telah dikemukakan bahwa dalam bentuk pertamanya atau AMN, iman, berarti merasa damai, merasa tidak ada gangguan, merasa aman. Dalam bentuk keempat, arti dasar ini dibawa kepada ide beriman atau percaya kepada Tuhan yang memberi jaminan kedamaian dan keamanan seseorang. Arti ini juga dimasukkan ke dalam keimanan terhadap kebenaran seluruh kitab Allah, terhadap nabi-nabinya, dan terhadap hari penghisaban. Hal ini berarti bahwa seorang yang tidak mengakui Tuhan atau tidak memiliki keimanan terhadapnya dan terhadap hal-hal lainnya yang mengalir dari keimanan terhadap Tuhan tidak mungkin merasa aman, damai, integral, dan lain-lain. Quran mengatakan janganlah seperti orang-orang yang melupakan Tuhan dan akhirnya Tuhan menyebabkan mereka lupa akan dirinya sendiri. Al-Quran 59 ayat 19. Iman adalah suatu fi'il hati atau perbuatan hati, penyerahan diri seseorang yang tegas kepada Tuhan dan risalahnya, serta memperoleh kedamaian dan keamanan dan benteng terhadap gangguan. Ada dua hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan iman. Pertama, ia secara sederhana bukan hanya tidak sama dengan pengetahuan intelektual atau rasional, tetapi juga bahkan tidak membutuhkan pengetahuan semacam itu. Iman bukanlah simpul atau akal, sebagaimana ia dinyatakan oleh para teolog muslim yang mengikat pikiran atau pasar. Ia merupakan sesuatu yang nyata dan tidak tergoyahkan, tetapi ia juga memiliki basis nyata dalam pengetahuan. Meskipun Al-Quran mengakui bahwa semata-mata pengetahuan intelektual saja tidak menjamin petunjuk, seperti dalam Al-Quran mengatakan, apakah kamu lihat seseorang menjadikan keinginannya sendiri atau angan-angannya sebagai Tuhannya, dan Allah telah menyesatkannya meskipun ia memiliki pengetahuan. Quran 45 ayat 23. Namun petunjuk itu mustahil tanpa pengetahuan. Bahkan dalam jumlah besar, bagian Al-Quran dinyatakan secara jelas bahwa iman dan pengetahuan itu sama, dan diakui bahwa iman bertambah dengan pengetahuan. Dengan demikian, iman sangat membutuhkan kognisi atau pengetahuan. Kedua, iman per se sebagaimana telah saya kemukakan merupakan masalah hati nurani atau hati dan pikiran, tapi ia harus bermuara dalam tindakan. Hal ini akan diilustrasikan secara lebih rinci di bawah ini. Namun harus ditegaskan di sini bahwa pemisahan iman dari tindakan bagi Al-Quran merupakan suatu keadaan yang secara total tidak dapat dipertahankan dan absurd, tidak mungkin. Al-Quran selalu menggandengkan iman dengan amal saleh ketika berbicara tentang iman itu sendiri, atau lebih sering ketika cendera keadaan
orang beriman dan menyebut iman saja tanpa amal saleh ketika ia contohnya mengkontraskan mereka yang beriman dengan mereka yang tidak beriman dan lain-lain. Sebaiknya amal saleh yang sesungguhnya sebagaimana yang akan kita lihat harus bermula dari iman. Amal-amal saleh yang tidak berakar di dalam iman adalah tidak ada apa-apanya, bahkan tidak absah, dan dalam kenyataannya sering lebih jelek ketimbang tidak ada apa-apanya, sebab amal saleh tersebut secara pasti berbahaya. Artinya amal saleh yang tidak berakar atau tidak sandarkan dengan iman kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal saleh itu kering, bias, dan tidak bermakna, sehingga bisa dikatakan bisa berbahaya. Terima kasih saudara sekalian, demikianlah bagian pertama dari konsep etika dalam Al-Quran, yaitu iman, yang diuraikan oleh Profesor Fazlur Rahman. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe, like, and comment.